Perkenalkan, nama saya Jonathan dengan NIM 122370135 dari program studi teknik pertambangan dari kelas valuasi tambang RB. Sini akan menjelaskan sedikit mengenai diskusi kami mengenai tugas proyek UAS pada minggu ke-14, di mana pada minggu ke-14 ini kami membahas mengenai analisis kelayakan mulai dari IRR, NPV, PBP, sensitivitas, dan juga penerimaan negara. Yang pertama itu kami membahas IRR atau Internal Rate of Return. IRR ini merupakan metode menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai investasi dengan nilai penerimaan kas dan pada perusahaan ini kami analisis diperoleh IRR sebesar 93,64%, sehingga perusahaan ini layak dijalankan. Lalu ada NPV singkatan dari Net Present Value, yaitu nilai sekarang dari 10 harian kas mulai sekarang sampai akhir proyek diterima apabila NPV lebih besar dari 0. NPV dari perusahaan ini sebesar 4,974,918,172 rupiah, sehingga NPV ini lebih besar dari 0, maka layak dijalankan. Lalu PBP merupakan suatu periode yang dibutuhkan untuk pengembalian modal atau waktu yang diperlukan untuk menutup pengeluaran investasi yang dihitung sejak modal ditanamkan, di mana PBP pada perusahaan yang kami analisis ini dibutuhkan waktu hingga 1,48 tahun untuk mengembalikan modal perusahaan. Selanjutnya, analisis kelayakan. Analisis kelayakan merupakan cara untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang saling berhubungan jika nilai variabel itu berubah, bertambah ataupun berkurang secara terus-menerus. Selanjutnya ada sensitivitas. Sensitivitas dari kinerja dari perusahaan ini yaitu merupakan perubahan biaya produksi baik naik maupun turun memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai NPV. Maka dapat disimpulkan dari perusahaan ini sensitivitasnya, jika produksi itu naik sebesar 5%, maka nilai NPV-nya turun, sehingga proyek ini jadi kurang menguntungkan jika biaya produksinya naik sebesar 5%. Lalu yang kedua, ketika biaya produksinya itu turun sekitar 5%, maka NPV-nya meningkat, sehingga proyek ini menjadi untung jika biaya produksinya turun sebesar 5%. Selanjutnya ada penerimaan negara. Dari perusahaan ini dari tahun pertama hingga ke-10 adapun data penerimaan negara. Yang pertama, pada tahun pertama ada sekitar 15,3 miliar, pada tahun kedua sekitar 30,4 miliar, pada tahun ketiga sebesar 31,3 miliar, pada tahun keempat sebesar 32,3 miliar, pada tahun kelima sebesar 33,2 miliar, pada tahun ke-6 sebesar 34,2 miliar, pada tahun ke-7 sebesar 35 miliar, pada tahun ke-8 sekitar 36,1 miliar, pada tahun ke-9 sekitar 37 miliar, dan pada tahun ke-10 sekitar 38 miliar. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih.